Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial, melanjutkan edisi kemarin. Sebelumnya kita sudah membuat yang namanya bank soal ya. Sekarang kita langsung mulai membuat bank soal ini untuk diujikan di ujian. Bagaimana caranya? Jadi di Candy School ini ada 2 tahapan sebelum ujian, yaitu kita harus yang namanya membuat draft ya. Jadi ini draft soal. Setelah membuat draft soal, nanti kita lanjut membuat jadwal. Jadi hanya 2 langkah saja. Oke, untuk pertama kita masuk ke draft soal ya. Jadi di sini draft soal itu berisi pengaturan, yaitu untuk jumlah soal yang akan diujikan, lalu ada pengaturan bobot. Nah, bobot soal true false itu adalah bobot soal pilihan ganda ya. Dan untuk bobot soal esai ini untuk durasi lama ujiannya dalam menit ya. Dan ini untuk minimal waktu selesai. Jadi siswa bisa selesai ujian jika sudah berapa menit gitu ya. Lalu ini ada opsional untuk soalnya acak atau tidak. Dan ini untuk opsinya ya. Untuk di pilihan ganda opsinya mau acak atau tidak. Oke, kita buat soal draftnya. Misalnya sebelumnya kita sudah buat soal yaitu soal DKK misalnya ya. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membuat soal yang bahasa Indonesia. Oke, langsung kita buat draftnya. Klik tambah ya. Lalu misalnya kita tulis draft bahasa Indonesia. Misalnya ini untuk kelas 12. Lalu kita pilih bahasa Indonesia. Dan ini bank soal bahasa Indonesia. Akan muncul di sini. Nah, bisa kita lihat soal yang sudah kita buat di bank soal. Ini misalnya saya bobot soal PG-nya itu 80% dan esainya 20%. Jadi untuk bobot soal PG itu apa yang masuk dalam kategori soal PG? True false itu adalah pilihan ganda multi, pilihan ganda true false, pilihan ganda pasangan, dan isian singkat itu masuk ke dalam yang ini bobot soal true false ya. Dan untuk esai hanya khusus untuk esai. Kita set durasinya misalnya 10 menit. Nah, ini waktu ujian selesainya bisa diselesaikan misalnya setelah 2 menit atau 3 menit baru bisa diselesaikan. Ini soalnya acak dan ini opsinya ya, misalnya pengen acak ya. Misalnya saya pilih semua soalnya ada 8, lalu kita tambahkan. Oke, ini draft berhasil kita buat. Di draft ini ada yang namanya filter ya, untuk menampilkan apakah mau apa aja bang soalnya. Ini berdasarkan mata pelajaran, ini berdasarkan acak soal, ini berdasarkan acak opsi. Ini jika lo hanya ingin menampilkan jenis soal berdasarkan jenis soal ya. Lalu selanjutnya ada tombol untuk refresh table, ada tombol edit, ini tombol print ya, print draft.
Jadi di draftnya bisa kita print, lalu ada tombol hapus ya, ini untuk hapus draft. Dan di sini ada keterangan ya. Jadi setelah draft dipakai untuk ujian, jangan dihapus draft yang sudah dipakai, karena nanti jadwal dan nilai akan ikut terhapus. Jadi hati-hati ya, jadi jadwal atau draft ujian yang sudah terpakai jangan dihapus. Oke, setelah membuat draft, kita langsung membuat jadwal ya. Nah, ini untuk jadwal ujian. Kita buat jadwalnya di sini, tinggal klik tambah saja ya. Ditambah, di situ kita tulis jadwal. Nama jadwalnya misalnya PAS kelas 12 bahasa Indonesia ya misalnya. Ini untuk waktu pelaksanaannya itu settingannya ada 2 ya, jadi ngekliknya 2 kali. Waktu mulai ujian dan selesai ujian tanggal. Misalnya saya mau set di tanggal 6, tanggal 5 boleh. Nah jadi ini misalkan ini berarti posisi pertama di Desember, misalnya kita set jamnya itu jam 7 dan sampai dengan apa misalnya sampai dengan jam 10 misalnya ya, kita set. Nah jadi tanggal 5 Desember jam 7 sampai dengan tanggal 6 jam 10. Sekarang kita set sampai tanggal 7 saja, di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Jadi 2 kali ya, harus simpan. Lalu ini untuk tahun pelajaran, ini untuk draft soalnya yang tadi kita pilih, yang kita buat. Nah, pilih draft bahasa Indonesia kelas 12, dan sini udah ada keterangannya bahasa Indonesia. Waktu ujiannya 10 menit, bank soal 8 soal dan 8 soal tampil. Ini untuk pengawas dan ini untuk ruang ujiannya. Ini kita pilih jenis ujiannya misalnya PAS. Oke, di sini ada pilihan untuk ujiannya, ada ujian stretch. Kalau stretch ini maksudnya ketat ya, jadi ujiannya nanti ada pelanggarannya. Jadi jika ingin ada pelanggaran, ini stretch harus diaktifkan. Stretch itu nanti layar browsernya akan full screen. Nah, misalnya kita aktifkan stretchnya. Lalu ini untuk AFK. AFK itu jika misalnya keluar atau pindah browser, keluar dari browser atau tab. Nah ini selama berapa detik maka akan muncul peringatan. Dan ini pelanggaran. Misalnya tadi keluar, habis itu akan dianggap pelanggaran. Kalau yang ini itu tidak dianggap pelanggaran, hanya nanti akan log out ya, otomatis. Kalau ini diisi maka akan dianggap pelanggaran. Misalnya kita set 5 misalnya 10 kali, maka setelah 10 kali akan dianggap pelanggaran. Ini status ujiannya diaktifkan. Ini jika ingin pakai token ya, ini jika ingin menampilkan nilai ke siswa, dan ini diaktifkan jikalau siswa bisa berpindah perangkat ya. Kalau tidak diaktifkan, nanti ketika siswa ingin pindah perangkat, dia harus membuka kuncinya ya, yang mengizinkan itu administrator untuk membuka kuncinya. Jadi kita settingannya nanti loginnya diaktifkan, tokennya diaktifkan, softwarenya diaktifkan, lalu tambah, maka akan muncul seperti ini saja. Oke, ini untuk menu-menunya ya. Ada filter,
Nah, jadi yang defaultnya hanya yang aktif saja yang ditampilkan. Lalu ini berdasarkan draft, berdasarkan tahun pelajaran, dan berdasarkan mulai dan sign untuk filternya. Lalu ini ada untuk membersihkan jawabannya. Misalnya untuk data jawabannya tidak dibutuhkan, tinggal dipilih jawaban mana yang ingin dibersihkan. Habis itu pilih jadwalnya, lalu klik simpan. Begitu juga seterusnya. Nanti otomatis jawabannya saja yang hilang. Lalu ini ada fitur ubah waktu ujian secara massal. Jadi misalnya saya pengen mengganti waktu pelaksanaan di yang jadwal yang ini. Jadi tinggal diklik saja, pilih waktu pelaksanaannya mau dirubah, terus klik simpan. Maka otomatis semua jadwal akan tersimpan. Oke, tadi kita sudah membuat jadwal, ini belum selesai ya. Jadi kita harus memilih pesertanya dulu. Jadi di Candy Skill itu kita harus memilih pesertanya secara manual ya. Pilih klik belum ada peserta ini, lalu pilih tambah peserta, lalu cari jumlah siswanya. Misalnya saya ingin menambahkan tapi tingkat kelas 12 saja, habis itu jurusannya semua jurusan dan kelasnya semua kelas. Lalu tinggal kita klik ini, nah, maka akan seperti ini ya, jadi siswanya masuk. Kalau sudah dipilih pindah ke sini, maka klik simpan saja. Maka otomatis ya akan menambahkan peserta. Kita klik refresh, maka akan muncul berubah seperti ini. Dan di sini keterangannya 290 sesuai dengan yang kita pilih tadi. Setelah memilih siswa, selanjutnya ke generate soal ya. Nah, jadi harus di generate secara manual untuk soalnya. Klik belum membuat soal ini, langsung kita klik buat soal. Kita pilih prosesnya. Oke, soal berhasil di generate. Lalu di mana untuk memantau ujian? Nah, oke, di jadwal ujian ini ada tombol-tombolnya ya. Ini tombol untuk generate ulang ya. Misalnya ingin diulang semuanya, maka cukup klik tombol ini saja, generate ujian. Jadi hati-hati ya, jika sudah ujian jangan sekali-kali untuk menggenerate lagi ya, karena nanti semua data soal dan nilai yang sudah ada akan hilang ya. Jadi jangan digenerate lagi kalau sudah ujian. Di sini ada menu untuk mengedit ya, lalu ada tombol untuk menghapus, ini untuk menambahkan peserta lagi misalnya jika ada tambahan peserta, dan ini untuk melihat proses progres dari ujiannya. Tinggal diklik saja, maka akan muncul tab baru. Dan di sini tempat kita untuk memantau siswa yang sedang ujian. Oke, misalnya kita langsung ujian saja. Nah, kita buka. Ini untuk login siswanya ya. Login siswa. Misalnya ini ujian ini contoh saja. Masukkan username-nya, nomor induk ya. Ini juga. Ini sesuai dengan yang di save di admin. Lalu klik masuk ya. Selanjutnya ke menu ujian, mulai. Nah, ini meminta token ya, token adanya di sini.
diklik saja icon tokennya, kita kopikan, dan mulai ujian. Misalnya saya isi aja. Ini untuk soal histori. Kita jawab hewan berkaki 2, BP kamu ayam. Benar, yang berkaki 4 salah. Jerapah lehernya panjang. Nah, ini bentuk soal menjodohkannya yang sudah kita buat sebelumnya. Buah naga itu warnanya merah, alpukat itu warnanya hijau, jeruk itu warnanya kuning. Ini untuk soal yang singkat ya. Selanjutnya Oke, kita selesai. Ini belum selesai, nggak bisa ya, jadi harus tunggu 3 menit karena ini masih 2 menit berjalan, jadi tidak bisa. Kita lihat. Jadi kalau keluar tab nanti akan dianggap pelanggaran ya 1 kali. Jadi akan dianggap pelanggaran. Pelanggaran 2 kali. Oke, bisa kita lihat di sini untuk status ujiannya. Ini untuk anak Aprilia, statusnya masih dikerjakan. Di sini ada tombol. Nah, ini untuk filter ya, berdasarkan kelas, status. Ya, statusnya dikerjakan, langsung yang dikerjakan saja, yang muncul hanya dikerjakan saja. Dan di tombol filter ini untuk print ya, untuk ekspor nilai ya. Jadi nilainya adanya di tombol filter ini ya, jadi ada ini besar-besarkan kelas, dipilih, langsung kita ekspor nilai, pilih nilai, ini untuk kehadiran. Nah, jadi harus memilih dulu data siswanya, pilih, lalu filter ya. Nah, kita bisa mencetaknya ya kalau sudah kita pilih. Begitu juga dengan nilai, nanti akan muncul ini untuk ekspor ke dalam bentuk Excel ya. Lalu ada jawaban, ini print. Jadi kalau udah ada jawabannya nanti muncul di sini semuanya. Oke. Lalu ini ada untuk mengulang ya, mengulang ujian. Jadi dipilih ya, siswa yang bermasalah pengen ujian ulang, tinggal diklik icon yang kuning ini ya. Lalu ini ada
tambah waktu, misalnya sudah selesai, ingin menambahkan waktu ujiannya, bisa klik ini tambah waktunya berapa menit, lalu simpan, maka otomatis nanti waktunya bertambah untuk siswa tertentu. Ini untuk selesaikan paksa, ini untuk buka kunci, ini untuk tambah peserta juga ada di sini shortcutnya ya. Lalu ini ada untuk tombol selesaikan paksa juga berdasarkan siswa. Ini untuk melihat jawaban, nanti ada di sini jawabannya. Ini untuk buka kunci ya. Misalnya sudah selesai nih ya. Ke halaman terakhir, terus selesai ujian. Oke, ini untuk skor saya, maka akan otomatis di progres ujiannya ya, statusnya sudah selesai. Seperti ini, dan jika ini di print ya, harus dipilih dulu siswanya, maka akan otomatis nilainya juga sudah muncul ya, muncul ya. Dan untuk ekspor nilai juga, kita ekspor nilainya ke Excel. Ketika dibuka akan muncul juga nilainya. Ini untuk nilai ujiannya ya, akan muncul semuanya di sini. Ini untuk analisis soalnya nanti muncul di sini, soalnya sukar, mudah ya. Lalu ini untuk jawaban esainya, ini muncul di sini, dan ini untuk pelanggaran, telah melakukan pelanggaran. Oke, demikian ya penjelasan singkat proses dari membuat draft ujian serta membuat jadwal ujian ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Lanjut lagi nanti di tutorial selanjutnya. Salam Candy.